Dan soal kenapa Nasdem memilih 10 November, karena menurut Nasdem mungkin Anies ini kalau sudah 10 November, dia dipastikan, kalau belum jadi tersangka pada 10 November, maka Nasdem yakin Anies itu tidak akan menjadi tersangka setelahnya gitu ya, setelah diumumkan. Meskipun juga nggak menutup kemungkinan, bisa saja KPK juga menunggu Anies dicapreskan untuk setelah itu ditetapkan sebagai tersangka. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang merasa bahwa September belum selesai. Ya, karena belum ada undangan atau pengumuman untuk nonton bareng film PKI gitu. Belum ada ribut-ribut demo atau acara bakar-bakar bendera PKI. Lah kok tiba-tiba sudah Oktober ini? Ini di mana Pak Gatot ini? Pak Gatot. Lagi tidur apa lagi krisis itu Pak Gatot? Ya karena sebagai panitia September tahun ini Pak Gatot nggak sigap gitu. Mungkin lagi krisis dia gitu ya. Entah itu krisis logistik sehingga dia nggak bisa bikin acara-acara nobar-nobar gitu. Atau mungkin juga krisis mental. Karena dia sudah tahu bahwa 2024 dia nggak punya kans. Makanya tahun ini dia nggak muncul-muncul gitu ya. Ya tapi apapun itu, ini menjadi sejarah di pemerintahan Presiden Jokowi karena kita sudah bisa melewati Ramadan dan Lebaran tanpa FPI. Nah sekarang kita bisa melewati September tanpa isu PKI. Padahal udah saya tungguin itu Pak Gatot. Nggak muncul-muncul. Ya udahlah, malam ini kita jadi bahas Pilpres saja. Ya karena ini nggak kalah seru gitu, karena menjelang Pilpres 2024 para aktor politik, para ketua partai, atau para tokoh-tokoh nasional yang sangat-sangat berpengaruh di Indonesia itu mencoba untuk menggabung-gabungkan antara dua nama menjadi satu pasang Capres-Cawapres 2024. Dan ini perubahannya sangat-sangat dinamis dan bahkan bisa berubah hanya dalam hitungan 1 minggu. Dari yang semula awalnya Prabowo Puan, kemudian Puan Sandiaga, Sandiaga Puan, lalu Ganjar Erick Thohir, Ganjar Anies seperti yang diusulkan oleh Surya Paloh katanya. Kemudian muncul juga isu Prabowo Jokowi, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Dan yang terakhir yang saya dengar juga ada usulan dari mantan wakil presiden kita, yaitu nggak usah disebut gitu ya. Dia sempat mengusulkan kepada Nasdem dan kepada PDI Perjuangan terkait pasangan Puan Anies atau Anies Puan. Jadi perubahannya itu sangat-sangat dinamis. Nah yang kita tahu di media, yang kita lihat dari berbagai berita itu hanya laporan lembaga survei yang beberapa datanya dibuka dan sebagiannya tidak dibuka atau hanya untuk kalangan internal saja. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini karena tidak ada kejelasan dan belum ada pola yang terstruktur dan jelas terkait pasangan calon ini, maka kemudian Demokrat dengan Nasdem itu bergantian saling membuat keonaran di media. saling lempar pantun gitu. Mulai dari SBY yang menuduh bahwa ada skenario 2 pasang calon. Ini ada tanda-tanda kecurangan pemilu. Tapi SBY nggak pernah menjelaskan yang dimaksud 2 pasang calon ini siapa. Namanya siapa? Nggak disebut gitu ya. Hanya setengah-setengah yang disebut. Lalu kemudian Nasdem juga belakangan menyebutkan bahwa Anies Baswedan akan diumumkan sebagai Capres 2024 pada 10 November 2022 atau bulan depan. Dan sekaligus kita akan memilih Cawapres untuk Anies Baswedan katanya. Tapi di sisi lain Nasdem juga bicara bahwa KPK katanya sudah punya jadwal atau rencana untuk melakukan gelar perkara terkait kasus korupsi Formula E. Bahkan belakangan disebut juga KPK katanya sudah melakukan gelar perkara itu. Dan kemudian terkait berita ini KPK membantah dan mengatakan bahwa sampai hari ini Formula E masih dalam tahap penyelidikan dan belum tahu kapan akan dilakukan gelar perkara seperti yang disebutkan oleh Nasdem ini gitu ya.
Dan di luar itu, kalau kita mau bahas dengan dua isu utama yang coba dimainkan oleh Demokrat dan Nasdem terkait pencapresan Anies atau skenario dua pasang calon ini gitu ya. Ini kan membuat kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya kalau dua pasang itu siapa gitu. Nah, setahu saya gitu ya, menurut informasi yang saya dapatkan, dua pasang calon itu dimungkinkan kalau lawannya adalah Prabowo dengan pasangannya, entah itu siapa, kemudian melawan Ganjar dengan pasangannya, entah itu Ganjar Andika Perkasa atau Ganjar Erick Thohir gitu ya. Nah, kalau ini terjadi, maka tidak mungkin Anies dengan AHY bisa maju di Pilpres 2024 karena katanya Nasdem akan otomatis mendukung Ganjar kalau Ganjar jadi dicapreskan. Dan di luar itu ada juga skenario Prabowo Jokowi, di mana Jokowi akan menjadi calon wakil presidennya gitu ya. Sehingga kalau ini terjadi, maka koalisinya adalah antara PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB. Sehingga lawannya praktis hanya tersisa Airlangga dan Andika Perkasa atau Airlangga dan Erick Thohir. Dan di luar itu pada intinya ini hanya ada pada Nasdem gitu. Karena kalau misalkan Ganjar itu dicalonkan, entah itu lewat KIB atau lewat PDI Perjuangan, maka Nasdem akan ikut mendukung Ganjar sebagai Capres 2024. Maka karena skema yang seperti itu gitu ya, sekarang itu coba diobok-obok agar Ganjar itu bisa keluar dari PDI Perjuangan, atau agar Ganjar itu bisa segera diumumkan sebagai Capres, atau kalau Ganjar nggak mau, kita umumkan Anies. Ini kan cara-cara yang menjebak atau memaksa atau mengancam-ngancam gitu ya. Sementara pihak Ganjarnya sampai sekarang itu masih belum merespon secara terbuka, mungkin juga sudah merespon secara tertutup dan kita nggak tahu. Dan di luar itu, kalau kita lihat di PD Perjuangan gitu ya, itu kan ada dua kubu. Ada orang kader yang pro dengan Puan Maharani, ada juga yang pro terhadap Ganjar Pranowo gitu ya. Dan di Nasdem itu juga ternyata sama gitu. Ada kubu yang pro terhadap Ganjar Pranowo dan ada orang yang pro terhadap Anies Baswedan. Nah, posisinya adalah Nasdem yang diketuai oleh Surya Paloh ini, dia menurut informasi yang saya dapatkan itu pro terhadap Ganjar, sehingga Nasdem menurut Surya Paloh, kalau Ganjar maju entah dari KIB atau PD Perjuangan, maka Nasdem akan meninggalkan pembicaraan dengan Demokrat dan PKS. Tapi di luar itu banyak juga kader-kadernya yang coba memaksakan Anies untuk maju sebagai calon presiden gitu, karena mereka merasa bahwa Anies mampu untuk menang di Pilpres 2024 meskipun nanti lawannya adalah Ganjar Pranowo, atau sebagian meyakini bahwa PDIP akan mengusung Puan sebagai capresnya. Tapi di luar itu yang menarik juga untuk diperhatikan adalah soal posisi Andika Perkasa, karena dari sekian banyak nama sebagai calon wakil presiden yang hampir pasti maju adalah Andika Perkasa, dan ini ada cerita yang sangat-sangat panjang di balik ini gitu ya. Tapi pada intinya sampai sekarang itu masih belum ada pasangan yang sudah siap sehidup semati atau maju secara resmi lewat koalisi, dan semuanya masih menunggu keputusan dari PDI Perjuangan. Dan karena situasi yang seperti ini gitu ya, ini bukan cuma merugikan AHY gitu ya, karena kalau AHY gak maju di Pilpres 2024 itu masih bisa cukup dimaklumi oleh Demokrat gitu, asalkan Demokrat mampu untuk bikin koalisi dan mengusung capres-cawapresnya sendiri gitu ya. Tapi yang paling ditakutkan oleh SBY ternyata soal skenario dua pasang calon ini, karena kalau sampai terjadi Prabowo versus Ganjar gitu, maka Demokrat jadi nggak punya pilihan. Posisi Demokrat dan PKS itu akan sama seperti tahun 2019, di mana mereka hanya bisa memilih salah satunya gitu, sehingga partai ini hanya akan menjadi partai penggembira yang kalaupun menang ya nggak dapat terlalu banyak porsi gitu, karena cuma ikut-ikutan cuma penggembira gitu. Nah, skenario seperti inilah yang tidak diinginkan oleh
SBY atau Demokrat, sehingga mereka memaksa agar bisa membuat koalisi sendiri untuk memajukan Anies dengan AHY. Itu menurut usulan Demokrat. Cuma masalahnya di Nasdem gitu ya, menurut informasi juga yang saya dapatkan sangat-sangat akurat informasi ini, Nasdem sama sekali tidak mau AHY dan itu solid. Semuanya solid untuk menolak AHY ya, karena kalau soal Anies dan Ganjar itu masih ada dua kubu yang cukup seimbang, tapi kalau untuk AHY ini solid, satu partai nggak mau. Maka ketika diusulkan Anies AHY, ini Nasdem yang keberatan dan nggak mau gitu, sehingga makanya Nasdem coba memainkan cerita gitu untuk menekan agar 10 November ini Anies segera diumumkan sebagai calon presiden dari Nasdem, sehingga nanti bahasan cawapres itu bisa dirembuk bersama oleh PKS, Demokrat, dan Nasdem. Karena kalau misalkan Anies sudah resmi dicalonkan oleh Nasdem, maka otomatis tiga partai ini mau untuk bersatu, kira-kira seperti itu. Tapi masalahnya ya sekali lagi gitu, ini si Nasdem sendiri lewat Surya Paloh juga masih menunggu. Masih belum yakin kalau bisa memajukan Anies, karena secara hitung-hitungan suara ternyata ada perubahan haluan suara karakter pemilih terhadap Nasdem, dan itu akan sangat-sangat merugikan Nasdem, karena dengan mendukung Anies ternyata Nasdem itu bisa turun suaranya. Jadi ya sekali lagi jadi sama seperti PD Perjuangan, ada pro Ganjar dan pro Puan, di Nasdem juga sama, ada pro Anies, pro Ganjar, dan ini sama-sama ada pihak yang bisa merugikan partai, di mana menurut survei kalau Puan dimajukan lewat PD Perjuangan maka suara PDIP akan turun. Begitu juga dengan Nasdem, kalau Nasdem memajukan Anies maka suara Nasdem akan turun meskipun punya kans atau peluang untuk menang di Pilpres 2024. Pertanyaannya, Nasdem pengen menang atau pengen capresnya menang, atau pengen suara partainya naik? Nah, ini dua kubu antara Ganjar dengan Anies di dalam internal Nasdem ini saling saling menunjukkan taringnya gitu. Karena misalkan seperti Nasdem yang meminta Ganjar untuk keluar gitu, karena muncul pernyataan bahwa kalau Ganjar tidak berani keluar dari PD Perjuangan maka Nasdem nggak punya pilihan untuk mencalonkan Anies. Padahal sebenarnya gitu ya, Ganjar kan nggak harus keluar dari PDIP, bisa aja Ganjar dicalonkan sama PDIP. Nah, kenapa Nasdem malah mensyaratkan Ganjar harus keluar? Ya karena yang bilang kayak gitu adalah elit Nasdem yang pro terhadap Anies Baswedan. Jadi ya, cerita-cerita soal dua kubu di partai politik terkait pencapresan ini ada di mana-mana, termasuk di Golkar juga sama gitu ya. Ada yang pro dengan Erlangga, ada juga yang menunggu Ganjar untuk keluar dari PD Perjuangan gitu, sehingga ya ini akan menjadi cerita yang menarik menjelang November 2022 atau Desember, karena kemungkinan pencapresan sudah bisa kita lihat di akhir tahun ini. Dan soal kenapa Nasdem memilih 10 November, karena menurut Nasdem mungkin Anies ini kalau sudah 10 November, dia dipastikan kalau belum jadi tersangka pada 10 November, maka Nasdem yakin Anies itu tidak akan menjadi tersangka setelahnya gitu ya, setelah diumumkan. Meskipun juga nggak menutup kemungkinan, bisa saja KPK juga menunggu Anies dicapreskan untuk setelah itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya karena bisa aja gitu. Jadi cerita-cerita soal politik 2024 ini akan kita ketahui formasinya di akhir tahun 2022, bulan November atau akhir November atau awal Desember, sehingga dengan itu setelah itu kita bisa melihat siapa yang akan bisa maju di Pilpres 2024. Tapi kekhawatiran SBY dan Demokrat atau kekhawatiran elit Nasdem pro Anies yang menunggu atau Surya Paloh tidak kunjung mengumumkan Anies sebagai capresnya, ini menarik untuk diikuti. Apakah mereka berhasil untuk membuat koalisi Demokrat, PKS, Nasdem, atau pada akhirnya mereka akan kembali seperti 2019 di mana induknya cuma antara PD Perjuangan dan Gerindra. Bagi saya pribadi ya lebih baik dua pasang gitu ya, lebih baik Prabowo versus Ganjar atau Ganjar versus Erlangga atau siapapun itulah. Yang penting tidak ada nama Anies Baswedan di Pilpres 2024. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton.
Dan buat teman-teman yang kemarin nonton video saya yang wawancara, atau bukan wawancara, ngobrol dengan salah seorang penonton video Pakar Mantan di Jerman, buat yang tertarik untuk ngobrol dan cerita juga, bisa hubungi saya di WhatsApp atau di kolom komentar. Nanti kita bisa bicara terkait isu di luar negeri atau di negara tempat kalian berada. Semoga itu bisa memberikan informasi dan pikiran-pikiran yang jernih kepada masyarakat Indonesia untuk lebih bersyukur terkait kondisi Indonesia yang lebih stabil dibandingkan Eropa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.